Jadi semua ulama-ulama Iran, apalagi yang Ayatullah itu dia hafal logikanya Plato, ya, kemudian peripatetiknya Socrates, Aristoteles, ya. Jadi enak bicara ayat, tapi juga ada konfirmasi ke ini aliran idealnya Plato. Ketika Plato mulai berbicara, dia tidak hanya berbicara tentang kejadian alam, dia berbicara tentang ma wara'al alam, tentang Tuhan. Jadi Yunani ketika berbicara tentang alam, tidak ada masalah, mereka bicara fisika, kimia, biologi, matematika, ini oke lah, perkembangan ilmu, kita akui jasa mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Mitos ini, kepercayaan ini, keyakinan ini adalah biarkan itu pendapatnya para ulama, oleh para kiai, oleh para ulama kita itu, dia kitab kuningnya kuat sekali itu, ya. Kemudian kaidah-kaidah usulnya luar biasa. Tetapi kelemahannya, terutama kiai-kiai kita di Indonesia, itu dari segi filsafat, ya, filosofi daripada suatu bahasa itu apa. Nah ini kalau saya bandingkan sedikit, ya, di Turki, di Iran, ya, ulama-ulama di Iran itu satu paket itu, ya. Kalau ulama di Iran selain mengkaji teksnya sangat dalam, dia juga menggunakan meaningnya, juga menggunakan logikanya. Jadi semua ulama-ulama Iran, apalagi yang Ayatullah itu dia hafal logikanya Plato, ya, kemudian peripatetiknya Socrates, Aristoteles, ya. Jadi enak bicara ayat, tapi juga ada konfirmasi ke ini aliran idealnya Plato, ini aliran peripatetiknya Aristoteles, oh ini Socrates ini, oh ini Thales, ini Anaximenes, ya, ini Demokritos. Jadi enak, selain masuk akal juga masuk di hati. Nah, kita di Indonesia, ulama kita itu tidak membaca buku filsafat Yunani, hanya membaca kitab kuning. Jadi tidak simetris antara mitos dengan logos. Ulama Iran itu logos dan mitosnya itu nyambung. Nah, mantik kita dulu ada mantik, sekarang nggak bisa dipelajari lagi di pondok pesantren, karena Al-Ghazali mengatakan tahafutul falasi, Pak, ya kan, ya, kesesatan para filosof. Nah, untung ada Ibnu Sina, tahafut, ya, kerancuan para peneliti filsafat, ya kan. Nah, jadi hemat saya sekarang ini, saya menganjurkan kepada seluruh pondok pesantren jangan menganggap mantik atau ilmu logika itu adalah ilmu kafir. Bagaimana kita bisa berpikir lurus kalau mantik nggak ada? Jadi kita belajar matematik, itu matematikanya doang yang kita pelajari. Padahal di balik matematika itu kan sebetulnya ada filosofi di situ kan. Filsafat Yunani ini mulai terkenal semenjak abad ke-7 sebelum Masehi. Abad ke-7 sebelum Masehi, sebelum lahir Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW lahir kapan? 571 Masehi. Paham, ya? Rasulullah SAW lahir tahun sekitar 571 Masehi. Jadi sebelum abad ke-7 sebelum Masehi muncul para filsafat ini terkenal, merupakan perpindahan dari mitos-mitos. Dulunya orang-orang Yunani sebelum abad ke-7 sebelum Masehi, yaitu abad ke-8 sebelum Masehi, abad ke-9 sebelum Masehi, mereka punya mitos. Semua kejadian alam ini mereka kaitkan dengan kegiatan dewa. Artinya kalau ada guntur, dewanya lagi batuk misalnya. Atau ada apa, gempa, mungkin dewanya lagi goyang-goyang kepala. Intinya mereka selalu begitu, ya. Selalu begitu. Sampai akhirnya sekitar abad 7 sebelum Masehi mulailah terjadi naklah, perubahan besar-besaran. Muncullah seorang tokoh namanya Thales. Dia mulai menjelaskan, berusaha untuk mengilmiahkan peristiwa-peristiwa alam. Dan ini mulai luar biasa, mereka mulai berpikir sampai akhirnya, ini panjang pembahasan tentang ini. Ada beberapa mazhab dalam filsafat Yunani. Di antaranya muncullah Socrates dengan pemikiran baru yang membahas tentang hakikat. Dia membantah sofisme yang mengatakan seluruh perkara adalah relatif, maka dia mengatakan ada hakikat. Mulailah muncul Socrates, kemudian punya murid namanya apa? Plato. Masalahnya Plato, mulai sejak zaman Plato, ketika Plato mulai berbicara, dia tidak hanya berbicara tentang kejadian alam, dia berbicara tentang ma wara'al alam, tentang Tuhan. Jadi Yunani ketika berbicara tentang alam, tidak ada masalah, mereka bicara fisika, kimia, biologi, matematika, ini oke lah, perkembangan ilmu, kita akui jasa mereka. Jadi masalah mereka tidak membatasi diri mereka. Plato, Aristoteles, Plotinus tidak membatasi diri mereka untuk berbicara tentang alam semesta. Mereka bicara tentang metafisika, atau disebut dengan ma wara'al alam.
apa di balik alam semesta ini. Mulailah mereka bicara tentang Tuhan. Tuhan tuh begini, syaratnya harus begini, tidak boleh begini, karena kalau begini berarti itu begini, mulai bicara. Terjadi perdebatan, saya tulis dalam buku saya, Muqaddimah Al-Aqidah Wasithiyah, tentang bagaimana pendapat Sokrates dibantah oleh Plato, Plato dibantah oleh Aristoteles, Aristoteles dibantah oleh Plotinus. Tapi intinya semuanya berbicara tentang Tuhan, sehingga mereka bikin syarat-syarat Tuhan harus begini, 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 begini. Taib. Ini Plato sekitar abad keempat sebelum Masehi. Demikian juga Aristoteles setelahnya. Adapun Plotinus yaitu abad ketiga setelah Masehi. Tapi semuanya sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi lahir abad ke-6, ya enggak? Nabi lahir abad ke-6. Nah, setelah zaman sahabat, ya terutama setelah khilafah Bani Umayyah, kemudian diganti dengan Bani Abbasiyah. Di zaman khilafah Abbasiyah, mulailah buku-buku Yunani diterjemahkan. Awal-awal diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan tentang fisika, tentang kimia, tentang biologi, orang-orang Arab kagum. Ini Plato, Aristoteles dan teman-temannya akalnya besar. Yang tidak pernah dipikir oleh orang Arab sebelumnya. Ini kok bagaimana akal mereka luar biasa. Berbicara tentang kesehatan, tentang kedokteran, tentang medis, tentang susunan tubuh, luar biasa. Jadi mereka terpukau. Belum ada lagi kata-kata bijak. Dan mereka bicara tentang sosiologi. Jadi ilmu mereka banyak, kita enggak pungkiri, mereka ilmunya banyak. Sampai sekarang masih dipelajari ilmu sosiologi menurut Plato, menurut siapa, banyak. Masyarakat, ilmu kenegaraan, ya ilmu dasar-dasar kesehatan, luar biasa diterjemahkan oleh orang-orang Arab, terpukau, kagum, ini makhluk dari mana, akalnya begitu luar biasa. Ternyata yang diterjemahkan bukan cuma itu saja, sehingga mereka melihat ibarat gini, ibarat kita lihat zaman kita mungkin lihat orang Jepang bisa bikin robot, kita nggak bisa baru bikin mobil dari kulit jeruk, dia sudah bikin apa? Robot. Ini orang otak kayak gimana? Kira-kira gitulah, saya gambarkan kira-kira begitu. Jadi mereka kagum, kaget lihat ada makhluk yang bicara tentang ilmu sains yang luar biasa. Ternyata mereka tidak mencukupkan tentang ilmu sains, mereka bicara tentang Tuhan. Dan mereka, saya nukil perkataan mereka itu. Nah, gak bayangkan misalnya gini, saya orang kampung baru bisa bikin mobil dari kulit jeruk, terus ketemu orang bicara tentang robot, tentang teknologi, dia bisa bikin robot, bisa bikin aliens. Kemudian tahu-tahu dia bilang Tuhan tuh begini-begini. Saya langsung terima mentah-mentah. Karena saya sudah down dulu, sudah jiper dulu lihat orang seperti ini. Inilah sebab kenapa filsafat Yunani tentang ketuhanan mudah diterima. Akhirnya diterimalah oleh orang-orang Islam ketika itu, mulailah masuk dalam akidah Islam. Seandainya bicara tentang dunia, oke, enggak ada masalah. Mulailah mereka mengambil filsafat Yunani tersebut sebagai landasan akidah Islam. Mulailah mereka jadikan itu. Ini disebut oleh Ibnu Hajar. Saya banyak nukilannya, Ibnu Hajar, Az-Zahabi. Akhirnya dijadikanlah landasan pemikiran filsafat Yunani tersebut, landasan untuk menimbang Al-Quran dan Sunnah tentang masalah akidah, tentang teologi. Teologi apa saja yang tidak sesuai dengan pemikiran Aristoteles, logika Aristoteles, maka ditolak atau ditakwil. Mulailah muncul firqah namanya Jahmiyah. Ya. Mulai muncul firqah Jahmiyah. Kemudian Jahmiyah mulai bicara tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah begini, mulai muncul Mu'tazilah. Ini urusan. Mulai para ulama membantah mereka dengan nulis buku-buku. Di antaranya buku-buku mereka tulis seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad punya buku judulnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah dan orang-orang zindiq. Kemudian misalnya Ad-Darimi punya buku Ar-Radd ad-Darimi 'alal Bishr al-Mirrisi. Bishr al-Mirrisi tokoh Mu'tazilah. Dia bantah, tulis buku dan bukunya sampai sekarang masih ada, ya. Naqdu ad-Darimi 'alal Bishr al-Mirrisi. Mulailah para ulama tulis buku tentang judulnya As-Sunnah. Sunnah karya Usulus Sunnah karya Imam Ahmad. As-Sunnah karya anaknya Imam Abdullah bin Ahmad. Kemudian Syarhus Sunnah karangan Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian Sunnah lil Khallal, I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Lalakai. Jadi para ulama mulai nulis bukunya judulnya apa? Sunnah. Usulus Sunnah lil Humaidi. Mereka tulis buku tentang sunnah, maksudnya akidah kami itu dibangun di atas sunnah. Bukan di atas logika. Akidah kami dibangun di atas apa? Sunnah. Ya. Kalau mau logika, logikanya sahabat, bukan logikanya Aristoteles. Muncullah keliaran dalam akidah. Ini saya secara bicara tentang masanya sejarah akidah macam-macam. Jadi jangan kayak sekarang kok begini, memang dari dulu sudah begitu.